Wazidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatannya sehingga para jamaah menunggu. Aslinya saya diminta tolong Ustadz Mukhlisin karena jadwal beliau dan beliau berhalangan. Tadi kurang lebih 4:30 telepon saya. Saya lagi kebetulan Sabtu ya, lagi sibuk-sibuknya karena ada yang kerja di pondok. Sampai saya lupa pas ambil wudhu mau sholat maghrib baru ingat kalau saya ada amanah gantikan Ustadz Mukhlisin. Mohon maaf sebelumnya karena keterlambatan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dari banyaknya nikmat, dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengikuti daripada apa yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajaran mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasilkan daripada para sahabat yang memiliki akhlak yang mulia dengan ketinggian derajatnya. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu ya judulnya. Saya ngikutin aja. Di player Instagramnya Sirah ya. Sirah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita sedikit cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nanti sampai kita apa yang harus kita ambil dari sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan daripada kalangan atau kabilah yang mulia, termasuk daripada aghnia, orang yang kaya di kota Mekah. Beliau mendapatkan julukan As-Siddiq ini ketika terjadi kisah Isra wal Mi'raj. Jadi terjadi kisah Isra wal Mi'raj, banyak orang-orang yang sudah Islam menjadi murtad. Kenapa? Karena meragukan tentang kisah Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumahnya Ummu Hani'ah, sepupunya Rasul. Ketika itu di Isra dan Mi'rajkan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat cerita bercerita kepada Ummu Hani'ah. Dan Ummu Hani'ah ketika itu sudah sedikit melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, tidak akan aku hentikan untuk menceritakan kisah Isra wal Mi'raj. Dan Rasul ceritakan itu sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah Isra wal Mi'raj di hadapan orang-orang Islam. Juga ada orang-orang kafir ketika itu. Rasul ceritakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepertiga malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang itu jarak tempuhnya jauh, nggak mungkin. Kemudian lagi lebih membuat heran yang mendengarnya ketika Rasul bilang kalau Rasul naik ke Sidratul Muntaha, ke langit. Di situ berjumpa dengan para malaikat, diperlihatkan keindahan surga dan keburukan neraka.
Karena ketika itu iman para sahabat masih lemah, maka seketika itu dilemahkan oleh orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Dan dikatakan orang jahiliyah itu bukan mereka orang bodoh, bukan. Aslinya mereka itu pintar. Aslinya mereka pintar. Mereka dikategorikan jahiliyah ini sebab karena mereka raddu ala dinil Islam, mereka menolak daripada ajaran Islam. Dan perbuatan-perbuatan mereka memperlihatkan orang-orang jahil, perbuatan orang jahil. Bukan diartikan bodoh. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy itu belum pernah ada satupun ilmuwan dunia yang bisa menyamai ilmu mereka. Mereka punya namanya ilmu nujum. Mereka itu bisa memperkirakan turun hujan kapan dan lain sebagainya dengan melihat bintang. Itu sampai sekarang nggak ada yang bisa sampai menguasai ilmu nujum. Ada lagi namanya ilmu mutataba'atul asar, mencari jejak. Mereka pintar dalam mencari jejak. Ngelihat di padang pasir, mereka tahu ini dari hari apa, jejak ini dan lain sebagainya. Jadi mereka itu pintar-pintar aslinya. Tapi karena mereka menolak Islam dan perbuatan mereka menunjukkan daripada perbuatan orang jahil, maka disebutlah mereka jahiliyah. Aslinya kalau secara keilmuan mereka orang-orang pintar. Kembali lagi. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan daripada kisah Isra wal Mi'raj, maka orang-orang yang baru masuk Islam yang lemah imannya dilemahkan. Udah lemah iman dilemahkan lagi. Ya sudah, akhirnya murtad. Banyak orang-orang Islam ketika itu meninggalkan agama Islam. Sampai pada akhirnya Abu Jahal berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di tengah jalan dan mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, sesungguhnya saudaramu, sesungguhnya temanmu itu telah ditinggalkan oleh pengikutnya." Kaget Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa? Karena dia menceritakan sesuatu yang tidak masuk logika. Percaya engkau, dalam sepertiga malam dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sesungguhnya kalaulah sekiranya kejadiannya lebih dahsyat daripada itu, maka aku tetap percaya. Itu iman. Iman. Buru-buru Sayyidina Abu Bakar datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Ketok assalamualaikum, waalaikumsalam. Nampak wajahnya Rasul sedih. Kenapa? Karena banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah Islam. Sementara untuk masuk orang ke Islam itu sangatlah sulit ketika itu. Ngebujuk mereka untuk masuk Islam itu sulit. Ini mereka berbondong-bondong meninggalkan agama Islam. Sebab karena kisah Isra wal Mi'raj. Tapi Rasulullah SAW dapat perintah dari Allah untuk menyampaikannya. Dan ketika menyampaikannya ternyata orang-orang malah justru meninggalkan Rasulullah SAW. Tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, tadi aku bertemu dengan Abu Jahal
dia bercerita, menyampaikan kepadaku, kalau engkau telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengikutimu. Apakah benar itu? Rasul yang dalam keadaan sedih, dan Rasul bertanya balik kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau akan sama seperti mereka, meninggalkan aku dan agamaku? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tidak ya Rasul, aku datang ke sini untuk memastikan kebenaran ini, apa yang ku dapatkan. Dan demi Allah ya Rasulullah, aku sudah sejauh ini mengikuti ajaranmu. Aku sudah sejauh ini beriman dengan apa yang engkau sampaikan. Bahkan kalaulah engkau menyampaikan sesuatu yang lebih besar kejadiannya daripada Isra wal Mi'raj, aku tetap beriman ya Rasulullah. Anta siddiq. Baru Rasul katakan engkau adalah siddiq. Nah, baru dia dapat julukan namanya Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan kisah Isra wal Mi'raj. Kemudian apa? Baru Rasul ceritakan kejadian kisah Isra wal Mi'raj itu seperti ini, seperti dan lain sebagainya. Itu sedikit nama yang disematkan kepada Sayyidina Abu Bakar dengan tambahan As-Siddiq. Semua nama-nama yang disematkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sembarangan dapatnya. Sayyidina Umar dikenal dengan Umar Al-Faruq, Utsman bin Affan, Zulkarnain, Zul'ain, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan lain sebagainya. Jadi banyak para sahabat radhiyallahu anhum mereka mendapatkan julukan-julukan khusus dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab karena kemuliaan mereka. Nah, di antaranya Sayyidina Abu Bakar mendapatkan As-Siddiq sebab membenarkan kisah Isra wal Mi'raj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Law wazanu imana ummata Muhammadin bi imani Abu Bakar As-Siddiq la rajaha iman Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah sekiranya ditimbang imannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya, semua imannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditimbang, kemudian dibandingkan dengan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la raja, sungguh imannya Abu Bakar As-Siddiq ini lebih berat. Ya, subhanallah ya. Semua umatnya Rasul imannya ditimbang. Ini apa imannya umatnya Rasul? Ini imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sungguh kata Rasul, imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih berat lagi timbangannya. Bahkan sampai-sampai ada sedikit kisah Sayyidina Umar bin Khattab cemburu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ingin berlomba kebaikan. Berlomba kebaikan. Singkat cerita, Sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab ini pengen saingan lah ibadahnya sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mula-mula dari sholat awal waktu. Sebelum azan Sayyidina Umar itu udah siap-siap. Kapan ya saya hari ini menang ini dari Sayyidina Abu Bakar itu. Nah, mungkin dia masih di pasar. Kapan ke masjid Sayyidina Abu Bakar udah selesai sholat sunnah. Kalah lagi dia. Sholat malam saya bakal lebih awal bangunnya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bangun lebih awal Sayyidina Umar. Jam 2 udah mandi itu, keluar dari kamar mandi
ngelihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq udah berangkat ke masjid. Subhanallah ya. Bahannya. Kemudian lagi dari segi Quran, bacaan Quran, dia ini apa? Menghatamkan Al-Quran. Dalam sehari semalamnya 1 kali. Kapan tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Hatam Qurannya 2 kali. Dari itu maka Sayyidina Umar bin Khattab mengakui bahwasanya pantaslah kalau Rasulullah SAW mendudukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini lebih utama di antara para sahabatnya. Ya. Maka dikatakan Rasulullah SAW itu adalah rembulan, dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah bintang-bintangnya, dan bintang yang paling terbesar dekat kepada Rasul adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian lagi daripada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, bagaimana seorang yang sangat warok, sangat hati-hati dalam perkara makanan, dalam perkara halal dan haram, bahkan dalam perkara syubhat. Maka kalau kita bicara masalah syubhat, yang paling ngerti ya, yang paling ngerti tentang syubhat di antara para sahabat radhiyallahu anhum itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dikatakan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umur mushtabihat faman waqa'ahu fi syubhat waqa'a fil haram. Ayat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah diperjelas sama Allah, sudah diperjelas sama Rasulullah. Halal itu sudah jelas. Maka nggak boleh kita mengharamkan yang sudah halal. Ya, nggak boleh mengharamkan yang sudah halal. Nikah lagi halal, nggak boleh diharam-haramkan. Kalau berani. Ya. Jadi gitu ya. Nggak boleh. Kalaupun permasalahannya belum siap ya sudah belum. Tapi nggak boleh bilang wah itu haram, nggak boleh. Dan nggak boleh kita mengatakan perkara yang halal haram. Kenapa? Karena halal itu sudah qat'i, sudah ini baku. Hukum Allah dan Rasul. Halal itu ini sudah qat'i. Jangan seperti Bani Israel. Nah, Bani Israel ini mengharamkan yang halal karena tamak. Singkat cerita, ya, Bani Israel ini dulu kan semua makanan halal. Semua makanan ini halal. Nah, termasuk yang ini apa? Anjing dan babi. Sampai pada akhirnya Bani Israel lah yang mengharamkannya. Jadi kisah ceritanya seperti ini. Terjadilah peperangan. Ya, terjadilah peperangan. Nah, ini pasukan ya, kelaparan. Ini pasukan kelaparan. Ini Bani Israel yang bagian dapur itu bilang sama pasukan kalau makanannya sudah habis. Nah, sehingga apa? Akhirnya apa? Diharamkanlah apa yang disisakan. Ternyata yang disisakan itu. Ada juga yang mengatakan kisahnya mereka lah yang mengharamkan. Ini haram, ini haram, ini haram. Akhirnya apa? Turunlah hukum Allah haram. Setelah turun hukum haram, baru mereka kebingungan. Baru mereka kebingungan. Waduh, ini gimana? Haram tapi enak. Jadi kayak gitu. Bingung mereka. Jadi kullu ta'am li Bani Israel hillul lahum. Itu ayatnya. Semua makanan untuk Bani Israel pada dasarnya semuanya halal. Sampai mereka yang mengharamkan sendiri. Ya, jadi gitu. Kita jangan sampai kayak Bani Israel. Yang sudah halal ya halal. Al halalu bayyinun, halal. Ya. Jadi jangan diharamkan yang sudah halal.
Wal haramu bayyinun, juga yang haram itu bayyin, telah jelas. Maka dua hukum yang nggak bisa dirubah-rubah, yaitu apa? Halal haram, nggak boleh. Halal ya halal, haram ya haram, nggak boleh. Apalagi perkara mubah. Perkara mubah itu halal nggak? Halal. Perkara mubah itu halal. Maka kalau sampai ada yang mengatakan perbuatan yang halal itu haram, itu mesti ditanyakan. Nggak boleh pakai hukum kias. Mengharamkan sesuatu yang belum ada hukum haramnya, itu nggak boleh pakai hukum kias. Harus pakai hukum qat'i, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Misal maaf, mengharamkan apa itu tahlilan, misalnya contoh ya, mengharamkan tahlilan. Apa dasar hukum mengharamkan tahlilan? Sementara tahlilan itu halala yuhalilu, kalimat la ilaha illallah itu tahlil namanya. Tahlil. Nah, tahlilan itu ketika berkumpul orang-orang bersama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka disebut dengan tahlilan. Kita istilahkan dengan tahlilan. Bersama-sama mengucapkan kalimat tahlilan. Enggak sampai ke situ, enggak sampai mengatakan tahlilan itu haram. Tapi ada saudara kita mengatakan bid'ah. Nah, itu yang bara. Itu kan sebetulnya gini, bahasa Syekh Yusuf Qaradawi. Jangan memukul saudaramu dengan tongkat. Dan pukulan itu sangat menyakitkan. Maksudnya apa? Kalimat bid'ah. Kenapa? Karena kalimat bid'ah itu kan gini redaksinya. Hadisnya seperti ini. Itu hadis buat kita semua. Al bid'atu dolalah, wad dolalatu finnar. Bid'ah itu sesat. Sesat itu di neraka. Apa bedanya dengan mengatakan orang yang tahlilan masuk neraka? Sama enggak? Ya sama, cuman dihaluskan. Ya. Al bid'atu dolalah wa dolalatu finnar. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Kalau belum ada hukum itu perkara yang mubah, maka perkara-perkara yang mubah enggak boleh. Bahkan sampai sesuatu yang masih syubhat pun kita enggak boleh katakan haram. Ya. Kita enggak boleh katakan enggak boleh katakan haram. Bahkan para ulama ya, saking kehati-hatiannya, maaf, rokok ya. Sekalipun itu apa dalilnya itu diambil dari hukum kias, diambil dari ini dan lain sebagainya, sebagian ulama dengan kehati-hatiannya mengatakan itu makruh. Makruh, nggak sampai derajatnya haram. Sekalipun ada sebagian ulama mengatakan haram. Haramnya bukan haram rokoknya, tapi haramnya tabzirnya, bukan rokoknya, tabzirnya. Nah, tapi kalau rokoknya semua ulama nggak berani mengatakan itu haram. Nah, karena apa? Nggak ada dalil Al-Quran, nggak ada hadis Rasulullah mengatakan tembakau itu haram. Sementara untuk mengatakan yang haram itu harus ada dalilnya. Nah, begitu juga dengan halal. Ya. Mengatakan sesuatu yang halal juga harus ada dalilnya. Nggak boleh kita sembarang mengatakan yang masih syubhat kita katakan halal. Ya, nggak boleh karena syubhat. Maka dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, ada hukumnya. Haram itu jelas, ada hukumnya. Di antara halal dan haram ada namanya syubhat. Apa? Syubhat. Ishtabaha, syubhat. Dan Rasul katakan wa qalil katsir wa qalilun ya'rifuhun, hanya sedikit saja yang mengetahui perkara yang syubhat. Hanya sedikit saja yang mengetahui perkara syubhat. Nah, maaf ini saya sampaikan tapi jangan sampai tersinggung ya. Ini benar syubhat. Contoh,
kita bertamu ke rumah orang. Orang itu menghidangkan makanan. Nah itu ya, niatan tuan rumah menghidangkan makanan, makan di tempat. Tanpa seizin tuan rumah kita bawa itu makanan, kita makan di rumah. Nah itu syubhat itu. Syubhat. Ya. Atau ini tak ini apa? Ini keduren ya. Disediakan makanan di piring-piring. Ya. Sekalipun itu memang untuk dimakan, tapi ingat untuk dimakan di tempat. Nah kalau misalnya mau bawa ke rumah, harus ada instruksi dulu dari tuan rumah. Ya silakan dibungkus. Nah sudah bungkus. Kalau belum ada jangan. Kenapa? Karena bisa jadi itu buat dimakan di situ. Nah kita bungkus lagi. Nggak boleh ya. Ya, nggak boleh. Syubhat. Ya. Jangan gara-gara apa onde-onde satu kita makan syubhat. Ya. Kalau katanya silakan dibungkus, yang ada di piring silakan dibungkus, baru bungkus sama kita. Tapi kalau belum ada instruksi jangan. Kenapa? Karena pada dasarnya tuan rumah menyediakannya pakai piring, artinya makan di tempat. Nah, kita gujuk-gujuk nggak bungkus, makan di rumah. Ini perkara sepele ya. Jadi gitu ya. Jadi harus jelas. Ya. Nah, jadi ada di antara halal dan haram itu perkara syubhat. Dan tidak banyak yang tahu tentang perkara syubhat. Dikatakan illahum minal ulama, kecuali mereka para ulama. Jadi para ulama lah yang tahu perkara-perkara syubhat. Ini apa hukumnya syubhat, ini apa hukumnya syubhat. Nah kita nggak tahu. Halal haram aja kadang-kadang ketuker sama kita. Halal haram aja kadang ketuker. Apalagi perkara syubhat. Maka tanya para ulama ya. Itulah gunanya kita dekat dengan ulama. Ketika kita bingung, ketika kita ragu, tanya sama mereka. Jelas nggak ini kira-kira halal nggak? Jangan-jangan jadi penyakit nanti. Nah ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini orang yang warok ya. Jangankan menyentuh yang haram ya. Ya. Jangankan menyentuh yang haram, yang syubhat saja ya, ditinggalkan. Bahkan yang halal aja itu ma'akhadha illa qalil, tidaklah dia ambil kecuali hanya sedikit ya. Jadi singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini satu hari mengalami kelaparan. Orang kaya raya, duitnya habis buat dakwah Islam, dia berikan kepada Rasul. Pokoknya asal ada takaza perang, ini kita mau perang, butuh onta, Sayyidina Abu Bakar yang kasih onta. Ini kita butuh ini apa? Butuh makanan, Sayyidina Abu Bakar kasih makanan. Sampai-sampai ini apa? Hartanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq habis. Untuk apa? Perjuangan Islam, untuk dakwah Islam. Kenapa? Mengingat daripada firman Allah Ta'ala, tentu berbeda orang yang berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, dengan orang yang hanya berkorban dengan jiwa mereka saja ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini korbannya harta dan jiwa. Sampai-sampai hartanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini habis. Tapi kalau kita masih lemah iman gak usah ikutin. Takutnya ini, kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan imannya udah level ini tinggi. Kita mau coba-coba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nanti kebingungan lagi habis harta. Nah, jangan ya, nggak usah. Nah, kita sesuai dengan kadar iman kita aja. Oh, saya masih belum bisa kayak gitu Ustaz, ya sudah, semampunya aja ya. Jangan nanti, oh saya mau habisin harta saya di jalan Allah, habis harta bingung, masuk rumah sakit jiwa nanti. Jangan sampai ya. Ya. Sesuai dengan kadar iman kita saja. Kalau iman kita masih bolak-balik ke masjid, ya alhamdulillah. Iman kita baru sampai bisa hadir majelis ilmu, alhamdulillah. Ya, sesuai dengan kadar iman kita saja, nggak usah terlalu maksakan. Kenapa? Karena iman itu seperti naikin anak tangga. Ya.
Nah, kita nggak bisa banding-bandingkan iman kita dengan para sahabat. Kita bandingkan saja dengan para kiai aja kita nggak bisa, apalagi dengan sahabat ya. Nah, kalau kita sholat sunnah itu sholat sunnah duha 8 rakaat itu udah banyak ya. Sholat tahajud itu 10 rakaat udah banyak. Mereka ini para ulama, mereka 1000 rakaat ya. Sholat sunnahnya 1000 rakaat, apalagi kita bandingin dengan sahabat. Allah alam gitu ya. Jadi jauh. Jadi kembali lagi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang wara'. Singkat cerita, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mengalami kelaparan yang begitu dahsyat. Nah, sampai-sampai tara aqlu, sedikit oleng, sedikit kebingungan. Ya, orang kelaparan. Ya. Orang kelaparan itu ini kalau udah laparnya kelewat ini, udah bingung gitu. Jalan udah sempoyongan. Nah, dalam kondisi kelaparan ya, datang seorang mantan budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mantan budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bawain halawah. Halawah itu manisan. Kalau orang Arab itu paling doyan manisan. Makanya di mana-mana kalau kita lihat ini banyak toko-toko manisan ya. Di timur di Arab itu jualannya, baik di Mekah, di Madinah, itu mereka itu paling senang. Makanya penyakit langganan orang Arab ya diabetes. Manisnya ini ya, manisan. Jadi sampai ini satu kisah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikasih halawah, dikasih manisan sama mantan budaknya. Karena ini kondisinya sangat begitu lapar, nggak sadar lagi ya. Dengan kebiasaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, langsung itu gigit halawah itu, dia makan. Alhamdulillah, bismillah. Masuk satu tegukan. Satu gigitan itu masuk ke dalam ke kerongkongannya. Udah masuk ya. Langsung tersadarkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan kebiasaannya. Apa kebiasaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Setiap kali menerima pemberian atau pemberian, entah itu makanan dan lain sebagainya, itu mesti menanyakan dari mana dapatnya ya, dengan cara apa engkau dapatkan, halal apa haram ini ya, harus jelas dulu. Udah masuk baru ingat dengan kebiasaannya, tanya budaknya, itu saya lupa namanya, tanya budaknya, wahai budakku, dari mana engkau dapatkan ini halawah manisan? Cerita dia. Jadi ini kisahnya seperti ini. Tadi datang orang ke rumah saya ya. Dia bawakan halawah ini ya. Apa ini? Bentuk, ketika saya tanya apa? Katanya bentuk rasa terima kasih. Kenapa? Karena dulu ketika saya jadi budak, semasa saya masih jadi budak dulu, saya punya pekerjaan sampingan, suka ngeramal. Tukang ramal ya, tukang ramal. Coba lihat tangannya, oh begini. Ya. Nah kebetulan ramalan saya pas. Nah, dia ungkapan rasa terima kasihnya ngasih ini halawah. Berarti ini halawah upah dari ngeramal. Ya, upah dari ngeramal. Langsung ya, ahmarat wajah. Langsung berubah merah wajahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wah, tunduk. Ini katanya masuk ke dalam perut saya hasil dari ngeramal. Langsung Sayyidina Abu Bakar berusaha muntahkan. Pokoknya ini berusaha muntahkan. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, berusaha semaksimal mungkin memasukkan ujung telunjuknya ke dalam kerongkongnya gitu.
Dikeluarkan biar muntah semua. Keluar semua. Apa? Isi perutnya keluar, bukan itu halawa, keluar, bukan itu halawa, keluar, sampai keluar semua, udah ada bentuk halawa yang masuk tadi, baru tenang dia, ya. Baru tenang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini budaknya apa, mantan budaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bingung dia, ya. Wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, segitukah engkau khawatir dengan sesuatu yang masuk ke dalam perutmu? Demi Allah, nah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalaulah saya harus mati untuk mengeluarkan apa yang telah masuk ke dalam perutku dari sesuatu yang syubhat, maka aku ridho. Subhanallah, ya. Khawatir, ya. Khawatir, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam perutnya sesuatu yang syubhat. Nah, ini mestinya kita ikutin. Dan ajaran mulia ini tidaklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapatkan kecuali daripada ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita khawatir, ya. Jangan asal banyak, asal halal. Asal halal banyak pula kalau bisa. Ya, iya. Jangan asal dapat, ya, jangan, ya. Yang penting dapat, jangan, yang penting halal, ya. Perkara yang syubhat tinggalkan. Kenapa? Kata Rasul, paman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang sering terjatuh dalam perkara-perkara yang syubhat akan mudah tergelincir dengan perkara-perkara yang haram. Nah, mula-mulanya tergelincir dalam perkara yang syubhat. Yalah, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Yang haram pun nggak apa-apa akhirnya. Ya. Yang syubhat, yang remeng-remeng nggak apa-apa. Akhirnya yang haram pun nggak apa-apa ujung-ujungnya. Seperti halnya digambarkan berdiri di pinggir jurang, di bawahnya neraka. Ini apa? Ini neraka. Ini kita berdiri di pinggir jurang. Orang yang melakukan perkara syubhat itu seperti halnya orang yang berdiri di pinggir jurang. Ya. Nggak usah didorong, tinggal nunggu keseimbangan badannya. Nggak seimbang, jatuh dia. Jadi gitu ya. Jadi, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka istabro'a dinah, sungguh dia telah membebaskan agamanya, maksudnya menjadikan agamanya kuat. Nah, jadi mulailah kita belajar kita dari meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Nah, kalau sekarang sudah belajar kita meninggalkan perkara yang haram, maka belajarlah untuk meninggalkan perkara yang syubhat. Ya, wallahu a'lam. Bisa mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua kemampuan untuk bisa mengikuti daripada apa yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bisa mengikuti daripada apa yang telah diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga juga kita dengan duduknya ke dalam majlis ilmu ini, Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah, di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.